Selamat berjumpa para sahabat dan warganet yang terkasih. Semoga semua saya jumpai dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat, meskipun tetap di tengah suasana yang sulit karena efek dari pandemi COVID-19. Pada hari ini, saya hendak datang ke tengah-tengah kita. Kembali, saya berbagi harta kekayaan gereja, khususnya yang terkait dengan hukum gereja, dan lebih spesifik lagi terkait dengan norma-norma tentang perkawinan yang diatur dalam KHK 1983. Pada kesempatan sebelumnya saya sudah menyinggung salah satu unsur yang penting diketahui untuk saudara-saudari barangkali ini yang sudah excited menyiapkan persiapan untuk masuk ke jenjang perkawinan. Perhatikan yang ada satu poin dari sekian banyak, satu item yang perlu dipersiapkan, dicek dengan baik adalah baptis. Baptis, baik Anda sendiri sebagai yang Katolik, apalagi kalau mendapat pasangan dari orang yang dibaptis tapi di gereja non-Katolik, yang tidak berada dalam kesatuan penuh dengan gereja Katolik. Cek yang pertama, apakah ada bukti bahwa Anda sendiri yang Katolik pernah dibaptis, atau calon pasangan Anda yang dibaptis di komunitas atau di gerejanya sendiri. Ya. Maka cek pertama, apakah Anda punya surat baptis terbaru? Ya. Masa berlakunya tidak lebih dari 6 bulan. Jadi kalau sudah lewat ya sebaiknya minta yang terbaru dari pastor paroki. Mengapa dokumen ini begitu penting? Ini bukan hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi baptis yang Anda terima sebagai calon pasangan suami istri menentukan sakramentalitas perkawinan saudara-saudari. Maka baptis menjadi kriteria untuk menilai status dari perkawinan yang akan saudara-saudari langsungkan. Saya sudah menyinggung pada kesempatan sebelumnya bahwa kalau yang menikah dua-duanya Katolik, maka perkawinan itu, kalau dua-duanya tidak punya halangan untuk melangsungkan perkawinan, maka perkawinannya sah dan sakramen. Ya, sah dan sakramen. Demikian juga kalau satu Katolik yang satu baptis non-Katolik, lalu ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, maka juga perkawinan ini sah dan sakramen. Mungkin ada yang bertanya, kenapa perkawinan seorang Katolik dengan yang baptis non-Katolik juga dikategorikan sakramen? Norma Kanon 1055 menegaskan bahwa kalau seorang yang Katolik atau yang diterima dalam gereja Katolik, berarti sudah resmi menjadi anggota gereja Katolik, kemudian menikah dengan seorang yang baptis di gereja yang tidak dalam persekutuan penuh dengan gereja Katolik, ya, kriteria persekutuan penuh atau tidak itu diatur dalam Kanon 205. Ada 3 kriterianya. Yang pertama itu pengakuan iman, ya, credo, itu menjadi kriteria pertama. Yang kedua adalah pengakuan dan penerimaan atas sakramen-sakramen. Ada 7 sakramen dalam gereja Katolik. Dan yang ketiga adalah pengakuan akan pemerintahan gerejawi, hadirnya dan eksisnya hierarki dalam gereja Katolik. Kalau ini tidak diakui, maka orang yang bersangkutan tidak berada dalam persekutuan penuh dengan gereja Katolik. Tetapi kalau mereka dibaptis, maka baptisan ini menjadi dasar, karena Kristus yang mengangkat perkawinan 2 orang yang dibaptis menjadi sakramen. Ini diatur dalam norma Kanon 1055, bahwa kalau dua-duanya dibaptis oleh Kristus Tuhan, perkawinan ini diangkat ke martabat sakramen. Mengapa? Baptisan ini sudah jelas adalah pintu untuk menerima sakramen-sakramen yang lain.
Karena baptis disebut Ianua Sacramentorum. Ya. Selain menjadi pintu untuk menjadi anggota gereja, baptis juga menjadi pintu untuk menerima sakramen-sakramen yang lain. Maka hanya dengan menerima sakramen baptis, orang bisa menerima sakramen yang lain. Termasuk ketika dua orang yang dibaptis menikah, yang menerima rahmat sakramental dari perkawinan itu. Namun bagaimana caranya menentukan bahwa baptis dari calon misalkan yang dibaptis di gereja lain itu sah atau tidak? Kanon 849 menegaskan, 849 Kanon 849 menegaskan bahwa ada dua kriteria bahwa baptisan dapat diterima secara sah melalui penuangan air sungguh disertai rumus kata-kata yang ditetapkan oleh gereja. Ini yang dalam bahasa istilah teologis dan juga yuridis disebut materia dan forma. Materia itu airnya, formanya itu adalah rumus kata-kata yang berciri trinitaris. Maka simpelnya, baptisan sah ketika diterimakan oleh pelayannya, ketika dia menuangkan air ini, ya, mencurahi air ini ke dahi calon baptis, dia mengatakan, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetapi baptis ini perlu dibuktikan, maka kita minta surat baptis terbaru. Ya, sehingga ini bukan sekedar syarat administratif, tetapi nanti menjadi kriteria untuk menentukan status perkawinan saudara-saudari. Maka penting dipersiapkan ini dengan baik dan dipahami bahwa maknanya begitu mendalam. Bukan sekedar pemenuhan syarat administratif, tetapi menentukan nanti status perkawinan yang Anda langsungkan dan yang Anda hidupi sepanjang perjalanan hidup dengan pasangan Anda. Selamat menyiapkan diri untuk menerima sakramen perkawinan, kalau dua-duanya ini dibaptis, atau kalau satu pasangan tidak dibaptis dan Anda berdua tidak mempunyai halangan, maka perkawinan Anda menjadi perkawinan yang sah tapi tidak sakramen. Sampai jumpa pada topik kali berikut yang hendak kita bahas melalui media ini. Tuhan memberkati semua calon pasangan suami istri dan juga memberkati pasutri yang sedang menghidupi ikatan perkawinan, ikatan cinta kasih yang diberkati oleh Tuhan sendiri. Tuhan menyertai kita semua.